Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizya Febrianti. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen lingkungan. Yang pertama, lingkungan langsung eksternal yang terdiri dari konsumen. Konsumen membeli produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, pemasok. Pihak yang memberikan input ke perusahaan dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, karyawan, modal keuangan, informasi atau jasa yang diperlukan organisasi. Yang ketiga, pesaing. Pesaing memberikan produk yang mempunyai fungsi sama dengan produk yang dihasilkan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang keempat, pemerintahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan organisasi. Lembaga keuangan menjadi perantara bagi organisasi ke pasar keuangan. Kelompok-kelompok lain yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi dokter, organisasi retailer, dan lain sebagai berikut. Yang kedua yaitu lingkungan langsung internal yang terdiri dari pekerja. Saat karyawan belum bekerja pada suatu organisasi, ia merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Namun, pada saat karyawan sudah mulai bekerja, ia merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Yang kedua yaitu Dewan Komisaris, ditunjuk untuk mewakili kepentingan saham. Yang ketiga, pemegang saham. Pemegang saham memberikan modal ke perusahaan dalam bentuk penyertaan. Yang keempat, jaringan stakeholder yang menentukan nasib perusahaan. B. Elemen lingkungan umum atau lingkungan tidak langsung. Lingkungan umum mempengaruhi organisasi melalui dua cara. Yang pertama yaitu mendorong pembentukan stakeholder. Yang kedua, menciptakan lingkungan di mana organisasi harus mengantisipasi perubahan lingkungan tersebut. Contohnya, tingkat pendidikan yang semakin tinggi membuat masyarakat semakin kritis. Beberapa elemen lingkungan. Yang pertama, variabel sosial. Variabel sosial terdiri dari demografi, gaya hidup, nilai sosial, variabel ekonomi. Demografi yaitu perubahan akan menyebabkan kesempatan sekaligus ancaman bagi organisasi, tergantung pada organisasi mengantisipasi perubahan tersebut. Gaya hidup merupakan manifestasi keluar yang nampak dari sikap dan nilai seseorang. Nilai sosial akan mempengaruhi organisasi. Variabel ekonomi. Jika suatu perekonomian mengalami resesi, organisasi semakin sulit bergerak. Variabel politik. Variabel politik akan mempengaruhi organisasi. Banyak peraturan dan perundangan yang mempengaruhi organisasi dihasilkan melalui proses politik. Variabel teknologi. Perubahan teknologi akan mengubah cara kerja organisasi dan juga memunculkan stakeholder yang baru. Dimensi internasional menjadi semakin penting di era globalisasi. C. Hubungan lingkungan dan organisasi. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Yang pertama, tingkat perubahan akan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan perubahan dinamis. Yang kedua, semakin ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh organisasi, maka semakin lingkungan itu membatasi pilihan-pilihan dan kebebasan para manajer untuk menentukan nasib mereka sendiri. 5. Kekuatan kompetisi. 5 kekuatan kompetisi yang dikembangkan oleh Michel Porter terdiri dari ancaman pendatang baru atau halangan untuk masuk. Yang kedua, produk substitusi. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat, pembeli. Yang kelima, pesaing. 3. Strategi menghadapi lingkungan. A. Mempengaruhi lingkungan langsung. B. Memonitor lingkungan tidak langsung. C. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Berikutnya ada manajemen dan globalisasi. 4 unsur pokok yang berkaitan dengan lingkungan, faktor keunggulan bersaing agar bisa tetap kompetitif dan global. Yang pertama, strategi struktur pesaing perusahaan. Yang kedua, kondisi permintaan. Yang ketiga, faktor kondisi. Yang keempat, industri terkait dengan pendukung.
Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika, studi yang mengenai hak dan kewajiban seseorang mengenai aturan moral yang digunakan orang dalam pengambilan keputusan dan karakteristik hubungan antar manusia. Tanggung jawab sosial manajer. Tanggung jawab manajer perusahaan merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh para manajer organisasi perusahaan, karena aspek ini merupakan syarat utama bagi hasilnya perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Etika manajer harus mendasari diri pada nilai-nilai atau standar moral yang dianggap baik dan luhur dalam suatu lingkungan atau masyarakat. Pembentukan nilai etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai etika sosial. Yang pertama, pengaruh keluarga. Yang kedua, faktor situasional. Yang ketiga, nilai moral agama. Yang keempat, pengalaman. Yang kelima, pengaruh teman. 5 faktor pengaruh yang mempengaruhi keputusan-keputusan masalah etika. Yang pertama, hukum. Yang kedua, peraturan-peraturan pemerintahan. Yang ketiga, kode etik industri dan perusahaan. Yang keempat, tekanan sosial perusahaan. Yang kelima, tegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi.